A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV ya, dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana insyaallah kita akan belajar bagaimana ya mendidik anak-anak kita agar menjadi pribadi yang soleh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Dream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dan tentu ya kita berharap nanti di Yaumul Mahsyar kita ya, menjadi orang yang berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, serta dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat Dream yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan kali ini di program keluarga Tarbiyatul Aulad ya, kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan buku ya yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirullah, yaitu Tarbiyatul Aulad ya, di mana di episode kali ini kita akan membahas ya lanjutan tentang metode dan sarana pendidikan yang berpengaruh kepada anak. Salah satu adalah bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang ya, sosok ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian dari nasihat, ya, nasihat kepada anak-anak kita, sehingga kemudian anak-anak kita menjadi sadar ya, bahwa ya, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam surga, gitu kan? Maka dia harus bisa meneladani, mencontohi Rasulullah SAW. Ya, lebih jauh lagi apa? Bahwa ya, beban agama ini bukanlah beban yang tidak bisa dikerjakan. Ya, bahwa kesalehan itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa dijalani, gitu ya. Ya, tetapi kesalehan itu adalah sesuatu yang bisa dijalani. Terbukti apa? Bahwa ada orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran ya, sebelum kita dulu ya, mereka adalah orang-orang yang hidup dengan menjalankan kesalehan-kesalehan, dengan memikul beban agama. Ya. Kan pada intinya Rasul juga diutuskan dari jenis manusia kan. Ya, Rasulun min anfusikum, ya kan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya. Telah datang kepada kalian Rasul dari jenis kalian. Nah, tujuannya apa? Ya supaya kita kemudian sadar ya, ternyata agama ini bisa dikerjakan oleh manusia. Ya buktinya apa? Ya para nabi, para rasul ya, seberat apapun beban agama mereka bisa kerjakan. Dan Allah sudah tegaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan manusia kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Nah itu ya. Nah karena itu kemudian ya, salah satu sarana ya untuk kemudian menyadarkan anak-anak kita tentang hal itu adalah apa? Bahwa kita ya, harus bisa menceritakan, mengajarkan kepada anak kita tentang teladan Rasulullah SAW. Dalam hal ini ya, Rasulullah SAW juga memberikan teladan dalam hal sifat zuhud ya, zuhud ya. Zuhud ini bagian dari ciri kesalehan ya, bahwa kita ingin anak-anak kita menjadi pribadi yang soleh, maka seharusnya ya, sudah sewajarnya di dalam diri dia ada sifat zuhud. Ya. Zuhud itu artinya apa? Tidak condong kepada dunia. Bukan berarti dia tidak punya ya, dia punya dunia ya, tetapi dia tidak condong kepada dunia. Ya, uangnya banyak tetapi kemudian dia tidak condong kepada uang itu.
Ya, dia tidak terjerumus ke dalam prinsip mempertuhankan dunia, itu tidak. Jadi jangan anggap orang zuhud itu orang yang nggak punya harta. Ya. Sayyidina Utsman itu kaya, ya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu kaya, tetapi mereka adalah orang yang zuhud. Ya, hatinya tidak condong kepada dunia, walaupun dunia di dalam genggamannya. Nah, ini yang harus kemudian kita pahami. Dan ini yang kemudian kita berusaha untuk tanamkan kepada anak-anak kita, yang melalui teladan dari sikap Rasulullah SAW. Di dalam bukunya Syekh Dr. Abdullah Nasirullahi mengatakan tentang keteladanan Rasulullah ya di dalam sifat zuhud. Ya, beliau mengatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku pernah masuk menemui Rasulullah SAW saat beliau tengah tidur di atas selembar tikar yang membekas di badan beliau yang mulia. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, jika kami buatkan untukmu tilam, alas tidur maksudnya, untuk mengalasi tubuhmu dari tikar itu. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, mali walidunya ma'ana wa dunya illa karakib istadalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Apalah aku dengan dunia ini, kata Rasulullah. Aku dan dunia ini hanyalah seperti seorang pengembara yang berteduh di bawah sebatang pohon, kemudian ia pergi meninggalkannya. Nah, jadi Rasulullah tidak mempersoalkan ya tidur di atas tikar ya kemudian sampai membekas, ya, karena itu bagi Rasulullah tidak mengganggu gitu kan, tidak membuat kenyamanan tidurnya hilang. Gitu. Ya, jadi bagi orang yang zuhud ya itu tadi ya asal tujuannya tercapai, asal tidak mengganggu nggak masalah ya, fasilitas apapun yang dia pakai. Ya, kalau bicara mobil ya yang penting bisa sampai ke tujuan ya, adem nyaman ya udah ya, nggak perlu cari yang mahal-mahal gitu ya, nggak perlu cari yang mewah-mewah banget gitu kan, apalagi kemudian cenderung berlebihan. Nah, ini prinsip orang zuhud ya. Kalau dalam tidur ya kelengkapan rumah tangga yang penting mah bisa membantu ya kerja sehari-hari gitu ya. Ya nggak usah yang mewah-mewah gitu. Bahkan beliau juga mengatakan ya Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin kafafa. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad sebatas untuk mencukupi kebutuhannya saja. Jadi Rasulullah dalam hal ini ya, menjaga diri untuk kemudian tidak berlebih-lebihan di dalam urusan harta, itu kan. Dan ini merupakan bagian dari bagaimana Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita, contoh. Dalam urusan dunia ini kita jangan berlebih-lebihan ya, sekedar cukup saja ya, kalau Allah kasih lebih tetap yang kita pakai, yang kita makan yang sebatas kebutuhan kita aja, sisanya kita gunakan untuk kemaslahatan dan kebaikan bersama. Itu ya, kita perlunya sehari cuman untuk keluarga semuanya cuma butuh katakanlah 5 juta 10 juta sehari. Ternyata Allah kasih sehari itu 100 juta, ya udah tetap diambil yang 5 juta 10 jutanya, sisanya 90 juta pakai buat kemaslahatan bersama ya, masyarakat, tetangga, keluarga. Nah, itu prinsip orang yang zuhud ya. Jadi nggak mau berlebih-lebih, nah gitu ya. Nabi Muhammad mencontohkan begitu ya, sampai berdoa tadi Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin kafafa. Ya Allah, jadikanlah rezeki bagi keluarga Muhammad sebatas untuk mencukupi kebutuhannya saja. Ya, karena kalau udah berlebih-lebihan ya sahabat itu kalau berbicara dunia dan kesenangan ini kayak gula. Kita itu perlu gula. Kalau kita kekurangan gula jadi penyakit ya. Nama penyakitnya apa tuh ya? Hipoglikemik apa namanya? Kekurangan gula itu jadi lemas ya. Bahaya juga itu kan. Enggak bisa ngapa-ngapain juga. Tapi kelebihan gula juga bahaya, jadi diabetes. Banyak orang yang mati gara-gara diabetes, bisa kena stroke paling ringan. Kakinya diamputasi, tangannya busuk, macam-macam. Impoten dan sebagainya. Jadi
Kelebihan gula mengundang penyakit. Nah, dunia dan kesenangannya, harta dan sebagainya itu mirip kayak gula. Kalau kita nggak punya juga masalah, ya. Karena kan dalam Islam kita zakat pakai harta, ya. Pergi ke Baitullah juga perlu harta, ya. Perlu dunia lah gitu ya. Kemudian sholat, nah, itu ya. Kan harus tutup aurat ya, itu kan perlu duit buat beli baju. Gitu. Apalagi puasa, ya puasa kan kita juga harus berbuka harus ada makanan yang kita beli, ya kan? Jadi uang materi dunia kita perlukan di dalam ibadah. Jadi nggak bisa ceritanya kita nggak punya dunia. Cuman ya, jangan berlebihan. Ya, kalau berlebihan, nah itu nanti ya jatuhnya bisa kena penyakit ya, sombong, ya, kena penyakit rakus tamak, ya, kena penyakit kikir. Nah, itu bahaya itu. Kalau penyakit itu kemudian sudah masuk ke dalam diri kita, ya siap-siaplah ya diazab Allah Subhanahu wa taala. Qarun ya, kekayaannya menyebabkan dia diberkahi Allah sehingga kemudian dia dibenamkan ke dalam bumi. Berapa banyak harta Qarun? Banyak banget ya. Kunci gudangnya aja dikumpulkan, dikarungin ya. Beberapa karung yang mikulnya orang-orang yang kuat. Berarti kan banyak banget kuncinya. Kunci-kunci gudangnya. Nah, tapi karena itu tadi ya, berlebihan ya, jauh dari sifat zuhud, akhirnya Allah murka. Nah, itu penting bagi kita untuk kemudian memahami ya, atau memiliki sifat zuhud. Jadi urusan dunia pasti cukupnya sajalah ya. Ya kayak gula itu ya, yang penting cukup ya, jangan berlebih. Kalau berlebih jadi diabetes. Nah, ditakar. Nah, gitu ya. Nah, Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasakan kenyangnya sepotong roti gandum ya selama 3 hari berturut-turut sejak beliau datang ke Madinah sampai beliau meninggal dunia. Jadi Rasulullah dalam urusan makan juga enggak berlebih-lebihan ya. Rasulullah makan ini sebatas ya bisa menopang badan untuk beribadah dan beraktivitas ya, jadi enggak buncit perut Rasulullah itu. Dalam riwayat Rasulullah perutnya enggak buncit. Nah, kita sekarang yang perutnya buncit ya muhasabah lah gitu ya. Apa isinya itu ya? Nah, Rasulullah itu sampai pernah ya tidak pernah merasakan kenyang dengan sepotong roti gandum selama 3 hari. Jadi makan enak itu paling hanya sehari, besoknya 2 hari makan biasa aja. Kita kadang-kadang ya tiap hari selama setahun makanan enak terus. Makanya dalam hal ini saya pribadi ya membiasakan model begini ya. Yang walaupun doyan nasi padang ya makan nasi padang hanya sekali ya. Nanti tiga hari nggak ketemu lagi tuh nasi padang ya. Atau divariasiin itu kan, kadang-kadang hari makan enak, nanti siangnya makan enak, malam nggak makan ya, malamnya makan enak, pagi ya sarapannya biasa aja. Jadi tidak membiasakan diri untuk kenyang dengan makanan yang enak. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa sesungguhnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha pernah memberikan kepada Rasulullah sepotong roti syair ya. Maka kemudian beliau mengatakan, hadza awwalu ta'ami akaluhu abuki min salasati ayyam. Ini adalah makanan pertama yang dimakan ayahmu sejak 3 hari yang lalu ya Allah. Jadi Rasulullah itu nyantai aja, nggak ada makanan, nggak uring-uringan gitu ya. Saking zuhudnya beliau. Kita kadang-kadang stok makanan kita habis heboh. Ya. Ada namanya itu panic buying ya dalam masyarakat ya. Pas stok makanan di toko-toko ya, di mall-mall habis ya, gara-gara panic buying. Dalam kamus kehidupan Rasulullah itu tidak ada panic buying. Nyantai aja, nggak ada makanan. Luar biasa Rasulullah ya. Nah, lalu kata saya Dr. Abdullah Nasilwan yang mengatakan bagaimana mungkin beliau tidak menempati kedudukan zuhud yang tertinggi sedangkan beliau selalu melaksanakan apa yang Allah kehendaki dari beliau dan apa yang Allah katakan kepadanya. Sehingga di dalam surah Thaha ayat ke-131 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la tamudanna 'ainaika
ila ma mata'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami uji mereka dengannya, dan karunia Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Jadi berbicara dunia ini, ya, berbicara hidup ini, ya, kalau dalam urusan persaingan dunia, Allah sudah menegaskan di dalam surah Thaha ini, ya, agar kita kemudian bisa zuhud, ya, sebagaimana zuhudnya Rasulullah, para sahabat, ya, terhadap dunia. Salah satu caranya apa? Wala tamudanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih, ya. Jadi jangan arahkan, ya, pemikiran kita, pandangan kita tentang, ya, kenikmatan yang besar yang diberikan Allah kepada orang lain. Karena pada hakikatnya Pak, itu tuh ujian buat dia. Jadi kalau biar kita nggak rakus dengan dunia itu gitu mikirnya. Dunia ini ujian, ya. Harta yang kita miliki itu ujian. Ya, namanya ujian kan ada gagal dan lulus. Kalau gagal, ya kalau lulus ya alhamdulillah, ya, nanti akan mendapatkan fasilitas, kan, kebaikan yang banyak. Tapi kalau gagal, repot. Ya. Bisa jadi kemudian ancaman kegagalan itu adalah kesusahan. Ya. Dalam Islam, ya, kegagalan itu, ya, kalau bicara iman, ya masuk neraka kan begitu, ya. Gagal jadi orang beriman masuk neraka. Karena yang bisa masuk ke dalam surga kan cuma orang beriman, ya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kan begitu. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah. Maka karena itu kemudian, ya, dalam urusan dunia, ya, anggaplah itu sebagai ujian, ya, sebagai yang disebut dalam ayat ini. Sehingga kemudian kita hati-hati, ya, tidak sembarangan, ya, sehingga kita bisa melaksanakan, menjalankan kezuhudan. Nah, dalam hal ini saya Dr. Abdullah Nasirullah mengatakan, janganlah kita memahami bahwa Nabi SAW bersikap zuhud karena beliau miskin dan tidak memiliki makanan. Nah, ini kadang-kadang orang persepsinya salah, ya. Seandainya beliau ingin hidup mewah, bergelimang kesenangan dunia, beliau bisa melakukannya. Beliau kan pernah tawarin emas, ya, satu gunung, ya, Jabal Nur itu. Muhammad, kalau engkau mau, kata malaikat Jibril, ini jadi emas nih, buat kamu dah. Rasulullah nggak mau itu, ya. Dan kunci Baitul Mal Rasulullah yang pegang. Ya, kalau Rasulullah mau senang-senang gampang gitu, ya. Toh nggak ada yang memprotes juga, dia Rasul kan begitu, dengan segala mukjizatnya. Nah, tapi Rasulullah tidak melakukan itu. Ya, dunia itu pasti datang untuk tunduk patuh kepadanya. Namun sebaliknya beliau menghendaki kehidupan yang zuhud dan menahan diri karena beberapa tujuan. Apa saja tujuannya? Yang pertama, ya, melalui zuhud beliau ingin mengajarkan kepada generasi muslim semuanya makna ta'awun, ya, tolong menolong, memberi dengan sepenuh hati dan mementingkan orang lain. Jadi Rasulullah itu, bab sedekahnya luar biasa. Kenapa? Karena beliau tahu rasanya lapar, ya. Itu tadi, ya, Rasulullah itu nggak pernah tidak makan 3 hari berturut-turut begitu kan, atau tidak merasa kenyang 3 hari berturut-turut, ya, makannya dikit-dikit, ya. Beliau bisa merasakan bagaimana, ya, ketika perut lapar, ya. Maka dari situ kemudian, ya, tangan ini, ya, mudah memberikan makanan kepada orang yang miskin. Penting ini, kenapa? Karena dalam Al-Quran tegaskan, ya, yang disebut dengan pendusta agama itu, ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u'al yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Orang dikatakan pendusta agama, ya, karena salah satunya adalah dia enggak peduli dengan orang yang kelaparan. Dia tidak acuh, ya, dengan orang yang enggak ketemu makan. Ya, bahaya ini, ya, kalau kita dimintain tolong sama orang yang kelaparan kita cuek. Nah, ini kita harus paham. Ya. Kemudian yang kedua alasannya adalah beliau ingin, ya,
generasi muslim setelahnya mengikuti kehidupan yang sederhana yang sekedar mencukupi kebutuhannya karena takut yang mereka dilalaikan oleh kesenangan dunia dan lupa akan kewajiban berdakwah dan meninggikan kalimat Allah. Selain takut dunia membuat mereka binasa seperti binasanya kaum sebelum mereka. Ada dalam Al-Quran kan ada kisah Qarun ya, yang paling masyhur. Ya, kaya lalu kemudian dibenamkan ke dalam bumi. Rasulullah itu nggak mau umatnya kayak gitu. Ya. Kenapa? Karena sibuk lalai dengan kesenangan dunia, melupakan kewajiban utama dia dalam kehidupan akhirat. Dan yang ketiga, ya tujuannya adalah apa? Beliau ingin memahamkan kepada orang-orang di dalam hatinya, yang di dalam hatinya ada penyakit ya dari kalangan orang-orang munafik, kafir, ya, dan yang memusuhi Islam bahwa beliau mengajak manusia bukan untuk mengumpulkan harta. Ya, begitu juga bukan untuk mendapatkan kesenangan dunia dengan agama. Akan tetapi yang beliau cari hanyalah pahala dari Allah ya, semata-mata dan bertemu dengan Allah kelak tanpa membawa sedikit pun dunia. Nah, jadi syiar beliau ya sebagaimana syiar para nabi sebelumnya yang disebutkan di dalam surah Hud ayat yang ke-29, wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah. Wahai kaumku, ya dakwahnya para nabi kan begitu. Aku tidak meminta harta benda kepada kamu sebagai upah. Ya, bagi seruanku upahku hanyalah dari Allah. Nah, jadi penegasan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang enggak suka dengan nabi. Nabi itu menyampaikan dakwah itu, menyampaikan agama bukan karena ingin mendapatkan dunia. Ini ingin mendapatkan pahala dari Allah. Ya, buktinya apa ya? Beliau hidup biasa-biasa aja. Walaupun Baitul Mal kuncinya beliau yang pegang, walaupun dia mau ya apa Allah bisa kasih, tapi Rasulullah memilih hidup biasa. Karena dunia ini ya, kalau kata Rasulullah ya, ajifah ya, seperti ladang perburuan, wan nasu kilabuha, seperti arena perburuan dan manusia adalah anjingnya. Jadi hina sekali gitu ya. Maka kemudian dalam hal ini ya, Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita tentang bagaimana bersikap zuhud. Ya, artinya ya menikmati dunia itu secukupnya saja walaupun kita punya kelebihan, dan menahan diri ya dari berlebih-lebihan di dalam menikmati kesenangan dunia. Lupa juga nggak boleh, karena kan Allah tegaskan ya di dalam surah Al-Qasas kan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, carilah dari apa yang Allah anugerahkan kepada kalian kebahagiaan negeri akhirat, tapi jangan lupakan bahagian kalian dari kesenangan dunia. Itu juga Allah pesankan. Ya, soalnya apa? Kalau melupakan dunia ya, untuk mengejar akhirat, nah, takutnya nanti jatuhnya sombong. Ya, jadi nanti jadi merasa merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih soleh dibandingkan orang lain. Ini juga repot. Ini juga jadi masalah. Ya. Jadi apa? Ya yang tengah-tengah sajalah. Ya. Kurang tidak, berlebih juga tidak, tapi cukup-cukup saja. Itulah sahabat Dream yang coba ya harus kita tanamkan kepada anak kita, dan tentu dalam hal ini contoh adalah yang terbaik. Jadi jangan kemudian orang tua memanjakan anak dengan harta ya. Tapi ajarkanlah kepada mereka bahwa ya, harta yang kita miliki ini hanyalah sarana yang kita gunakan secukupnya saja, yang nggak usah berlebih-lebihan. Dia minta kendaraan, ya berikan dulu sepeda, jangan langsung beliin motor. Nanti udah terbiasa dengan sepeda, naik dikit beliin motor. Motor yang biasa-biasa saja, jangan yang mahal-mahal. Ya. Takutnya nanti dia jadi hamba dunia. Tapi kalau udah bisa cari duit sendiri ya terserah dia. Kalau dia mau beli motor mahal ya urusan dia gitu kan. Tapi tetap ya asasnya apa? Dia punya prinsip zuhud tadi. Ya, di dalam hatinya dia tidak condong kepada dunia. Memang dia perlu motor bagus untuk kerja itu kan. Kalau enggak nanti itu kewalahan. Ya enggak, memang urusannya begitu enggak ada masalah. Bukan tidak boleh juga itu kan. Demikian sahabat Edri, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata lahir dari kealapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur.
Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.